saya tekankan. Yang kita sebut radikal itu apa saja ciri-cirinya? Satu, kelompok ini mengadut ideologi takfiri, suka mengkafir-kafirkan orang. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Makanya Bapak Ibu kalau ikut pengajian, di pengajian itu kita latah mengkafirkan orang, melipir, minggir, jangan ikut-ikutan. Karena itu ideologi takfiri. Jangankan yang agama lain, yang seagama dengan dia pun dia kafirkan. Ini ciri mereka yang pertama. Dan menganut paham tabdi'. Apa itu tabdi'? Mudah membid'ah-bid'ahkan. Nanti yasinan dia bid'ahkan, tahlilan dia bid'ahkan, nyalahin amaliyah kita. Padahal di kita ini yang namanya beda paham itu wajar. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Makanya kita ini hidup bermasyarakat, bahkan bernegara, berbangsa dan bernegara, sudah pasti beragam pandangan. Yang penting satu sama lain tidak saling menyalahkan. Kayak kita hidup bertetangga. Jangan ngopeni rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Makanya muncul pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak, Bu? Makanya ingat Pak, dibacok orang jangan macam-macam. Jangan jajal-jajal kalau urusan kayak gitu. Jadi yang pertama, ciri kelompok radikal itu mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ah-bid'ahkan orang, anti keberagaman, bahkan sampai anti bineka tunggal ika. Satu, diingat ya. Kalau diajak ngaji, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, melipir. Lapor Pak RT, lapor ketua lingkungan, lapor Babinsa. Pak Babinsa tadi, Pak Babin Kamtipmas lupa nyebutnya. Pak Daulay itu Arab ya Pak ya? Daulay itu kan Arab ya Pak ya. Jadi rapor Babin Kamtipmas ada hal yang negatif nih. Satu ya. Yang kedua sekarang, ciri kelompok radikal itu anti pemerintah yang sah. Makanya ada kelompok-kelompok dia ngaji agama, dia belajar agama, tapi kerjaannya mencaci maki pemerintah. Itu salah itu. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak kan? Yang ngajar-ngajarin kita mencaci maki pemerintah. Padahal begini, hadisnya jelas. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, ahanahullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ulang lagi, barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka nanti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pemerintahnya yang menghinakannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jadi pengajian yang mengarah mendelegitimasi pemerintah yang sah. Saya perlu ingatkan sabda Nabi, man khala'a dan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Adzan kan? Adzannya dengerin dulu ya. Ciri kelompok radikal. Tolong diingat lagi, saya ulang tadi. Yang pertama, menganut paham takfiri, mudah mengkafir-kafirkan orang. Menganut paham tabdi', mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Kalau ada yang begitu, tolong kita peka. Kalau bisa jangan berkembang di lingkungan kita. Ujung-ujungnya itu ngelawan negara itu nanti. Yang kedua, mereka selalu menyebarkan paham anti pemerintah yang sah. Pokoknya begini Bapak Ibu, walaupun dia ngomong agama,
Tapi kalau omongannya itu ngajak rakyat ini membenci pemerintahnya, pasti salah dia. Walaupun di atas nama agama ya. Karena nggak boleh sama sekali. Ya kalau rakyat nggak percaya sama pemerintah, mau jadi apa negara kita ini? Betul nggak kira-kira? Memang kita mau mundur ke belakang terus begitu. Kemudian yang ketiga, ciri mereka anti negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini nggak mereka akui. Dan mereka pro memperjuangkan khilafah. Malah kalau khilafatul muslimin itu sudah ada kekhalifahan sendiri. Kalau Hizbut Tahrir itu kampanye, demo kemana-mana, ngadain taklim dan pengajian, mengajak kita mendirikan khilafah. Kalau ketemu kelompok yang begitu, Bapak Ibu, cara ngejawabnya begini. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan wajib mendirikan khilafah. Makanya kalau mereka ngotot ngajakin kita ikut khilafatul muslimin misalnya, ikut Hizbut Tahrir atau menegakkan khilafah, jawabnya begitu. Tunjukkan satu saja dalil perintah dalam Al-Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Loh, mengapa menegakkan khilafah itu jadi masalah di negeri kita? Karena kalau orang hendak menegakkan khilafah, maka sama saja dia harus membubarkan negaranya sendiri. Berarti dia harus memberontak kepada negaranya sendiri. Itulah masalahnya. Makanya di Arab Saudi, ini informasinya resmi, di Arab Saudi pendakwah yang mengajak khilafah, penceramah yang memperjuangkan khilafah dihukum pancung. Makanya pejuang-pejuang khilafah itu maunya pindah ke Arab. Kalau berani ceramah di sana, khutbah di sana, potol semua palanya. Itu di Arab Saudi sedemikian rupa. Ini perlu penegasan. Dan kemudian yang keempat, mereka memanipulasi baiat. Nah, kelompok-kelompok begitu biasanya ngajak baiat, sumpah setia. Ibu-ibu nih ya. Kalau sudah disumpah setia di kelompok itu sama nakib, mudabir, sama khalifah atau sama imamnya, ibu-ibu lebih taat sama imamnya daripada sama suami. Lebih taat sama khalifahnya daripada sama suami. Suami sakit aja nggak diurus demi ketaatan sama khalifah. Padahal ibu-ibu ini kalau mau masuk surga gampang, taat suami. Kalau mau masuk neraka gampang juga, ngelawan suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah membayar masuk ke pelingan neraka, langsung dikasih. Saya balik lagi bahwasanya doktrin baiat. Makanya kelompok-kelompok sesat itu Bapak Ibu selalu arahnya baiat. Karena baiat itu adalah strategi cuci otak. Ini yang mesti kita sadari. Makanya aparatur negara kalau menyadarkan mereka selalu ikrarnya lepas baiat. Kemarin 120 anggota JI Lampung lepas baiat. Terakhir yang di Polres Pasawaran 50 orang kader JI itu organisasi teroris, Pak. Itu lepas baiat. Nah, besok nih hari Kamis, hari Senin ada 55 perwakilan khilafatul muslimin kumpul di Balai Keratun, kantor gubernur, lepas baiat juga, ikrar setia NKRI. Yang saya kaget itu kemarin Selasa, saya dihadirkan di Provinsi Bali, Denpasar. Seumur hidup saya nggak pernah ke Bali itu. Kecuali saat itu 100 orang lebih anggota NII, Negara Islam Indonesia, lepas baiat dan ikrar setia NKRI. Nah, cara ngejawabnya kalau ada yang ngajak Bapak Ibu baiat, jawabannya simple begini. Yang boleh membaiat itu hanya pemimpin yang sah. Kalau zaman dulu yang pertama kali boleh membaiat siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah 2 dan Baitur Ridwan. Mengapa Nabi yang boleh membaiat? Karena Nabi diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah, diberi SK oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Setelah Nabi siapa? Beliau wafat ada 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4. Mengapa mereka berhak untuk membaiat? Karena telah disepakati oleh segenap perwakilan pemimpin umat bersepakat Abu Bakar sebagai khalifah, maka beliau yang boleh membaiat.
Nah, setelah para khalifah wafat, karena kekhalifahan hanya berlangsung 30 tahun, itu mamulkun, habis itu ganti kerajaan. Setelah khalifah wafat, maka raja yang boleh membaiat. Dan hari ini di sistem negara kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya yang boleh membaiat Indonesia hanya Presiden Jokowi. Jadi kalau yang baiat Abdul Qadir Hasan Baraja salah. Kalau yang membaiat Imam Suparno salah. Kalau yang membaiat Khalifah Suparman Abdul Karim salah. Satu-satunya yang boleh mengambil baiat kita sumpah setia hanya Presiden Jokowi. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin selamat, kesetiaan kita hanya boleh diberikan kepada pemerintah yang sah. Nabi bersabda, "Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, melawan pemerintah yang sah, membangkang pemerintah yang sah, sama saja dia mati dalam keadaan lepas baiat, lepas kesetiaan, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit, alias mati jahiliyah.